Kalian bisa lihat tuh gambarnya. Di situ tertulis pandai berkata-kata, Anies sebut Lampung tak punya alat ukur polusi udara. Ternyata Lampung punya alat ukur polusi udara. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, berikut ini terkait statement Pak Anies mengenai angin atau udara atau polusi yang gak punya KTP. Kali ini ada info terbaru dari TV One guys, dimana disitu disebutkan ya, kalian bisa lihat tuh gambarnya. Di situ tertulis pandai berkata-kata, Anies sebut Lampung tak punya alat ukur polusi udara. Ternyata Lampung punya alat ukur polusi udara. Waduh, ternyata Lampung ini punya alat ukur polusi udara ya guys. Setelah sebelumnya ketika debat Pak Anies mengatakan bahwa Lampung tidak punya alat ukur polusi udara. Dan lebih lanjut, kalau kita baca ya, nah itu dijelaskan awal mula klaim yang dikeluarkan oleh Pak Anies gitu ya saat menjawab pertanyaan dari Capres nomor urut 2 itu Pak Prabowo soal polusi udara di Jakarta saat sesi debat gitu ya beberapa waktu lalu. Dan di situ disebutkan bahwa di gambar yang kedua tuh, Lampung sudah mempunyai stasiun pemantau kualitas udara ambien. Di situ disingkat menjadi SPKUA di Bandar Lampung, termasuk di 37 lokasi kabupaten kota lainnya. Data tersebut dapat dicek dalam laporan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara KLHK kinerja tahun 2022 yang disematkan di sini. Kalian bisa browsing lebih lanjut mengenai berita ini guys. Dan melansir situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, SPKUA merupakan alat untuk melakukan monitoring terhadap kualitas udara secara daring atau real time, terus-menerus dan akurat. Jadi yang jelas di Lampung itu ada guys alat ukur polusi udara ya. Tidak seperti yang disebutkan Pak Anies waktu debat, katanya di Lampung tuh nggak ada. Ternyata ada guys. Selain itu juga ada komentar netizen guys berikut ini ya, mengenai statement Pak Anies terkait angin yang tidak punya KTP. Sekarang kita lihat ke netizen pertama guys di gambar ketiga ini. Di situ ada Mbak guys. Komentar dia ini pakai bahasa Sunda ya, tapi yang jelas maksudnya tuh begini Pak. Maksudnya tuh begini guys. Jadi di awal-awal bilang punten gitu ya, maaf. Gimana ya Pak? Cabai mahal, beras mahal, hidup lagi sulit-sulitnya disuruh mikir kata-kata Bapak. Wah iya juga ya. Terus dia bilang lebih lanjutnya, aduh mohon Pak, nuhun Pak, maaf gitu ya. Besok kalau Bapak jadi, jangan bikin kami warga jadi liar alias pusing. Ya Pak, entah nyahok perkara omongan Bapak, nggak ngerti perkara omongan Bapak. Takutnya anak-anak Bapak yang di belakang, anak-anak buah gitu ya, yang di belakang Bapak juga nggak tahu maksud Bapak. Gimana kita rakyat gitu kan, nggak tahu beneran. Dia bilang pusing malahan liar, mikirin hidup gak liar, mikirin hidup aja udah liar, apalagi mikirin omongan Bapak yang mungkin bagi dia tuh nggak jelas gitu ya. Oke, jadi di sini komentar si Mbak ini tuh yang jelas dia ini kan sebagai rakyat biasa ya seperti kita ya. Ketika kita denger orang di atas ini bicara, maunya kita kan ngerti apa yang dibicarakan guys. Tapi ternyata si Mbak ini tuh nggak ngerti si Pak Anies tuh ngomong apa, dan dia jadi pusing. Ditambah nih ya, cabai mahal, beras mahal, hidup lagi sulit-sulitnya malah disuruh mikir, kata si Mbak tadi. Tapi ya bener juga, dan mungkin orang yang seperti Mbak tadi juga banyak gitu ya di Indonesia yang nggak ngerti Pak Anies ini ngomong apa karena nggak to the point gitu guys. Apalagi sampai ada angin nggak punya KTP. Ini kan kalau kita dengar atau telinga kita dengar nih sebagai orang biasa, dengar kata-kata yang nggak biasa itu
rasanya kayak gimana gitu guys ya. Kalau Mbak ini sih bilangnya liar alias pusing. Jadi udah mikirin hidup ini susi sul nah Pak, susi lagi sulit gitu kan, udah susah, apa-apa mahal gitu kan, apalagi mama yang dipikirin kan sembako ya, ditambah disuruh mikir omongan bapak. Nah itu nambahin beban bagi rakyat tuh, bagi mbak tadi khususnya gitu guys. Apalagi takutnya mbak ini ya, orang-orang di belakang Pak Anies juga sebenarnya nggak ngerti Pak Anies ini ngomong apa gitu guys. Tapi sebenarnya banyak juga yang paham maksudnya Pak Anies. Tapi pastinya mayoritas rakyat ini kan orang biasa, jadi mungkin banyak yang nggak paham juga gitu guys, termasuk mbak ini. Dan ini tuh persis ya dengan komentar netizen yang kedua nih di gambar keempat. Nah mas ini ya, mas ini berkomentar mengenai statement KTP udaranya Pak Anies nih. Cuman di awal dia disclaimer dulu bahwa dia itu bukan pendukung Pak Jokowi, bukan pendukung Pak Prabowo, bukan pendukung Mas Gibran, bukan juga pendukung Pak Anies. Dia ini menyatakan dirinya netral gitu. Dan dia juga mengatakan presidennya siapa aja monggo kerso, yang penting kerja nyata. Nah itu harapan dia guys. Kemudian dia mengatakan dalam debat ini yang ditanyakan di sini poinnya adalah polusi udara ini gimana penanganannya dan bagaimana penanggulangannya. Itu bukan malah polusi udara itu nggak ada KTP dan lain-lain. Itu ya Allah melenceng dari pertanyaannya, kata mas itu. Ditanya A, jawabnya B. Kepriwe, aduh mumet. Sama kayak mbak tadi ya, kalau mbak tadi kan pusing, ini mumet guys, sama-sama sakit kepala. Terus terakhir mas ini bilang, makanya jangan pandai berkata-kata tapi nggak bisa ngasih bukti nyata. Waduh, ini kata-katanya tajam banget nih ya. Bukan cuma buat Pak Anies mungkin, tapi buat semua juga ini penting disampaikan ya, supaya orang-orang nih yang atau para capres-capres atau para caleg misalnya yang pengen menjadi pejabat tuh ya, jangan cuma pandai berkata-kata, itu pesannya, tapi malah nggak bisa ngasih bukti nyata. Karena yang diminta oleh warga itu ya bisa kerja dan hasilnya nyata gitu loh guys. Jangan cuma berkata-kata tapi mereka pun nggak tahu sebenarnya dia omongan tuh apa gitu loh. Itu kayak gitulah kurang lebih yang dirasakan mereka ketika mereka mendengar kata-kata Pak Anies. Jadi Mas ini juga pusing, mumet ya dengar kata-kata Pak Anies, karena menurutnya statement Pak Anies atau jawaban Pak Anies ini melenceng dari pertanyaan guys. Karena abang ini menurut saya juga ya, kayaknya dia tuh nggak perlu dengar kata-kata udara nggak punya KTP dan lain-lain, karena dia mengatakan bukan itu poinnya. Berarti dia nggak butuh dengar itu. Yang dia butuh dengar adalah solusinya itu apa. Itu guys, langsung to the point dia pengennya si mas ini. Ya seperti itu, dan itu mirip ya dengan mbak tadi, sama-sama pusing, sama-sama mumet. Nggak tahu mereka kenapa harus mikir dulu ketika denger pejabat ngasih solusi itu ibaratnya. Nah sekarang kita lanjut ke netizen yang terakhir guys. Ini gambar kelima ya. Netizen ini tuh sebetulnya menanggapi komentar atau statement dari pendukungnya Pak Anies. Kayaknya emang pendukungnya Pak Anies, karena di situ si pendukungnya Pak Anies ini bilang bahwa Pak Anies ini dibilang avatar atau pengendali angin oleh para pembenci atau buzzer. Disebutnya seperti itu karena itu terkesan seperti Dedi kan mendukung Pak Anies gitu ya. Dan orang-orang yang mengomentari Pak Anies, yang mengatakan Pak Anies itu avatar atau pengendali angin, itu menurut pendukung Pak Anies ini dibilangnya adalah pembenci atau buzzer. Kemudian ditanggapi oleh netizen ini guys. Netizen ini menanggapi komentar dari pendukung Pak Anies tadi yang mengatakan orang yang bilang Pak Anies ini avatar atau pengendali angin adalah pembenci atau buzzer. Dia menanggapi gini, halo mas, katanya,
Kalau di level percintaan, Anda ini juga termasuk level paling tinggi. Ada di level paling tinggi, yaitu cinta buta. BTW guys, di video pendukung Pak Anies yang dikomentari oleh Mas ini juga menyebutkan bahwa kalau tidak salah ya, orang yang menggoreng KTP udara ini atau orang yang nggak ngerti maksud dari KTP udara ini, level kecerdasannya memang beda dari mereka, itu menurut dia. Yang mungkin maksudnya adalah, atau maksud mereka ini, maksudnya mungkin mereka lebih paham dan lebih ngerti maksud dari perkataan Pak Anies. Nggak seperti orang-orang yang ngatain avatar atau pengendali angin, yang mungkin maksud dia level kecerdasannya nggak terlalu tinggi atau nggak nyampe, makanya dia nggak ngerti apa yang diomongin Pak Anies. Nah, makanya netizen ini membalikkan dengan menyebut bahwa kalau di level percintaan, pendukung Pak Anies tadi itu ya udah ada di level cinta buta gitu sama Pak Anies guys. Kemudian Mas ini membahas soal KTP udaranya ya. Netizen ini menanyakan, kalau misalnya kata-kata Pak Anies mengenai angin nggak punya KTP ini dimasukkan ke dalam majas, itu masuk ke dalam majas yang mana? Jadi netizen ini ngerasa bahwa nggak ada majas yang seperti itu. Kata-kata seperti itu nggak masuk dalam majas manapun menurut dia. Nah, selanjutnya Mas ini juga bilang bahwa Pak Anies katanya tuh kebanyakan berteori, mulai dari DP 0%, air masuk ke dalam tanah, hujan tidak dikendalikan manusia. Padahal waktu kampanye bilangnya hujan dalam kendali kita, tapi setelah banjir bilangnya hujan tidak dalam kendali kita. Jadi menurut Mas ini, jadi ini bukan masalah intelektualnya tinggi atau menengah ke atas. Kalau dibilang Jakarta punya alat ukur polusi, pertanyaannya kan bagaimana cara mengatasinya. Actionnya Pak Anies dengan dana 80 triliun itu apa? Siapapun juga paham, kata Mas ini, bahwa pencemaran udara itu bisa dipengaruhi oleh angin dari daerah lain atau dari daerah yang ada industrinya. Tapi dengan anggaran 80 triliun itu gimana action Pak Anies ini? Entah akan dibangun penghijauan kek, RS kek, gitu loh, kata Mas ini, bukan yang lain-lain. Nah, terus Mas ini mengingatkan kembali bahwa jadi kalau misalnya orang yang nggak paham atau mengolok-olok misalnya ya kata-kata Pak Anies mengenai angin nggak punya KTP ini, bukan masalah level kecerdasan mereka yang nggak sampai atau lain-lain gitu mungkin. Apalagi Mas atau pendukung Pak Anies tadi, kalau misalnya disamakan atau dihitung secara level juga, kalau dalam level percintaan bisa jadi pendukung Pak Anies tadi itu ada di level tertinggi, yaitu cinta buta sama Pak Anies. Seperti itu guys. Karena kesannya kayak membela Pak Anies tanpa tahu apa yang dimaksud oleh netizen-netizen yang berkomentar, tanpa tahu apa yang mereka inginkan gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dari komentar-komentar netizen tadi gitu ya, mereka rata-rata inginnya itu ya pertanyaan dijawab dengan jawaban yang to the point gitu guys. Gak perlu lah kesana dulu atau kesini dulu, kan bisa langsung dijawab dengan jawabannya. Gak perlu ada istilah KTP udara atau angin gak punya KTP. Ini tuh bikin netizen mikir banget. Jadi mungkin ya awalnya mereka bisa nerima bahwa jawabannya A gitu ya, tapi mereka harus mikir dulu karena sebelum A ini ada embel-embel di depannya gitu loh guys, yang bikin netizen ini banyak berpikir, bahkan sampai pusing dan mumet karena mereka nggak ngerti kenapa harus ada kata-kata angin nggak punya KTP, polusi nggak punya KTP. Mereka tuh mungkin heran gitu, kenapa kata-kata itu harus disebutkan. Kenapa nggak langsung jawabannya aja biar kita langsung pada ngerti gitu guys. Jadi seperti itu guys komentar netizen ya mengenai polusi tidak punya KTP, kata-kata Pak Anies ya.
atau udara yang nggak punya KTP juga. Jadi banyak banget yang berkomentar, banyak juga yang bikin parodi, banyak juga yang bikin video lucu-lucuan mengenai statement Pak Anies tersebut. Tentu saja pendukung Pak Anies, apalagi yang cinta buta gitu ya misalnya, nggak terima dong kalau misalnya banyak yang bikin hal itu seakan jadi lelucon. Jadi mereka itu ada yang menjelaskan bahwa sebenarnya ini loh maksud Pak Anies. Ada juga yang kayak pendukung yang di komentar netizen tadi yang mengatakan bahwa orang-orang yang nggak paham itu ya orang-orang yang mungkin kognitifnya nggak selevel gitu ya dengan Pak Anies atau dengan mereka para pendukung Pak Anies. Wah, ini kan malah kesannya kayak ngerendahin ya. Padahal juga mungkin rakyat juga pengennya langsung aja gitu, nggak perlu mikir dulu. Kenapa harus mikir dulu gitu ya kalau misalnya kita dengar solusi dari orang. Apalagi kan ini kan masa-masa kampanye, harusnya Pak Anies ini kan menawarkan sesuatu yang bikin rakyat ini langsung merespon gitu loh. Nggak dengan kalau misalnya seperti membuat statement kayak KTP, kayak udara nggak punya KTP, ini kan netizen bukannya langsung menganggapnya bagus atau tidak, tapi malah bingung dulu gitu loh. Belum bisa menilai bagus atau tidaknya, tapi bingung dulu. Mereka harus mikir dulu gitu maksudnya apa. Karena emang nggak semua paham dan nggak semua juga ingin mendengarkan bagian yang itu dari statement Pak Anies Baswedan. Seperti itu guys ya kurang lebihnya. Kalau misalnya kalian punya penilaian sendiri atau punya pandangan lain, boleh koreksi atau komentar di bawah gitu ya guys. Atau mungkin ada pendukungnya Pak Anies, boleh banget komentar di bawah sebetulnya maksud Pak Anies itu apa dan bagaimana menurut kalian pandangan netizen ini atau respon netizen ini terhadap statement Pak Anies. Apakah menurut kalian komentar netizen ini bisa dibuat untuk dijadikan masukan gitu misalnya, atau salah nih komentar netizen misalnya seperti itu ya. Kalian punya penilaian sendiri ya guys tentunya. Jadi silahkanlah tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.